Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iya. Sambil menikmati hidangan makan malam, saya ingin ikut-ikutan berpantun saja. Baru belajar. Tolong cakepnya yang kenceng ya. Belum. Jalan-jalan ke Sawangan, jangan lupa mampir ke rumah. Bapak Ibu yang sedang makan, tetap khusyuk mendengarkan ceramah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, secara khusus di sini hadir para guru, para asatidz, para pimpinan wilayah. Ada Ustadz Baidowi Tafsir, ada qori kita, ada Ustadz Muhammad Thohir, ada juga para Pak RW ada ya? Oh, Pak RW belum, kita panggil Pak RW segera datang. Ada Bapak RT 1, Pak Darwonto. Alhamdulillah beliau punya pemikiran untuk menyelenggarakan pengajian RT 1. Mudah-mudahan diikuti RT. Oh enggak ya? Ada Ketua RT 2 yang alhamdulillah luar biasa, sekarang setiap pengajian selalu ada. Dan juga Ketua RT 3 apa sudah ada? Belum ya? Dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi semuanya terikat pada satu kaidah yang sama, yaitu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian yang kadang-kadang di setiap pertemuan nggak pernah disebut, kadang-kadang di setiap ceramah tidak disebutkan namanya. Jangan khawatir, jangan kemudian minder nggak mau datang lagi karena nggak pernah disebutkan namanya. Ya kan, ngambek ya Pak Abdul ya, jangan ngambek ya. Saya sebutkan hari ini karena sesungguhnya semua terikat pada hukum yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari jenis laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan mungkin juga ada sub-sub sukunya, sub-sub bangsanya, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita saling mengenal, ya, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia itu di antara kita semua adalah yang paling bertakwa. Maka Bapak Ibu sekalian, beruntunglah, berbahagialah yang walaupun mungkin dalam setiap pertemuan tidak pernah disebutkan namanya, tapi termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Maka sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Itu Pak ya, Bu ya. Jadi mohon maaf kalau saya sebutin semua, kan nggak akan selesai. Yang kedua, kepada para bapak, para ibu, mungkin ada yang lagi batuk-batuk,
ada yang lagi agak bengek sedikit, yang lagi kurang sehat. Tadi kita sudah mendengar, kita sama-sama sudah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam surah Yasin kita terus membaca terus, tapi kadang-kadang di antara kita nggak memahami maknanya. Padahal diingatkan betul di dalam surah Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Ya, bahwa sesungguhnya ketika manusia diberikan umur yang lebih panjang, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelan namun pasti akan dikurangi asal kejadiannya. Uban sudah mulai bertabur, kulit mulai kendur, gigi tidak teratur, mata mulai lamur, ya kan? Makanya ikut goes kalau hari Minggu, biar berkurang kendurnya, ya. Tapi bahwa semuanya akan mengikuti hukum yang sama. Yang tadi, uban mulai bertabur, kulit mulai kendur, gigi mulai tidak teratur, mata mulai lamur. Jika tanda-tanda itu sudah ada di antara kita semua, maka beruntunglah hari ini kita hadir, karena itu adalah momentum kita untuk menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak muda lagi. Sesungguhnya sunatullah mengatakan semakin lama manusia di dunia semakin dikurangi asal kejadiannya, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, mengikuti sunatullah. Bahwa setiap materi, ini nanti kuliahnya beda, bahwa setiap materi terikat satu hukum materi, yaitu apa? Memiliki namanya waktu paruh, memiliki namanya lifetime, ada batas. Kalau nuklir ini, kalau ada satu radium misalnya terus menerus mengalami fisi, maka dia lama-kelamaan akan membelah sampai pada satu titik tertentu dia akan habis. Manusia pun begitu, bagus sekalian. Jadi kalaupun sudah umur, punya duit, yang nggak usah sering-sering operasi plastik, karena toh dioperasi sekalipun tetap hakikatnya sudah tua. Tetap hakikatnya makin lama makin mendekati alam kubur. Begitu ya Pak ya Bu ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita mengikuti pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadi juga kita baca, yang tadi juga dibaca sama MC, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak Ibu sekalian, apakah kita pernah berpikir bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan satu sistem kehidupan, satu sistem kematian yang mengikat seluruh makhluknya? Ini pertanyaan saya nih. Sebenarnya kita ini mati dulu apa hidup dulu Pak? Mati dulu apa hidup dulu? Oh, hidup dulu. Ya. Kenapa Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata? Bukan alladzi khalaqal hayata wal mauta. Ayo Bapak Ibu, sedikit ngaji nih. Ayo teman-teman dari Energy and Mining Editor Society, ngurusin energi mulu, nggak ngurusin ngaji nanti, ya kan? Padahal yang jadi pembicaranya di depan ini. Nah, kenapa Allah mengatakan di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu yang menciptakan satu sistem kematian dan sistem kehidupan. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran sebuah amal. Berarti sebenarnya Bapak Ibu, kita tuh sudah pernah mati. Betul nggak? Apa baru hidup, matinya belum? Bapak Ibu sekalian, manusia di dalam seluruh perjalanan hidupnya
akan bertemu dengan 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Saya ulang, kita ini sudah pernah mati belum? Sudah. Terima kasih Pak Abdul. Semangat sekali kalau besok datang ya hari Minggu pagi di masjid ya. Kita pengajian fokus ya. Nah, bahwa sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan kepada makhluknya, khususnya manusia. Jadi kita ini ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari apa? Dari setetes air mani yang bertemu dengan sel telur wanita. Ya, sperma ayah kita dengan sel telur ibu kita dengan ovum akan terbentuklah satu zat baru yang belum bernyawa, akan tetapi sudah masuk dalam kategori makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi setetes darah, menjadi segumpal darah, menjadi sekerat daging, kemudian bertumbuh, diberikan tulang belulang, otot, dan organ-organ yang lain. Apakah sudah hidup? Belum. Tapi sudah masuk kategori makhluk. Maka ketika di dalam kandungan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di dalam diri kita yang menyebabkan kita kemudian menjadi hidup di alam kandungan. Itulah yang dikatakan kenapa manusia sebenarnya sudah mengalami kematian, diberikan ruh, dipinjami ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruh yang ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian itu bukan milik Bapak Ibu. Itu adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang meninggal, apa ngomongnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya nanti akan diambil oleh siapapun yang meminjamkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, terkait ruh yang ada di dalam badan kita. Nah, ketika kemudian manusia dipinjami ruh, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan kehidupan yang pertama di alam rahim dan di alam dunia, dan akan menciptakan kematian yang kedua, yaitu ketika berpisah ruh dengan jasad, pindah ke alam barzakh, itu sudah kematian yang kedua, dan nanti akan ada kehidupan yang kedua dan kekal sampai akhir zaman, tidak ada lagi kematian. Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu? Satu sistem kematian, satu sistem kehidupan secara bergantian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Bapak Ibu sekalian, andaikan tidak ada sistem kematian dan tidak ada kehidupan yang kedua yang kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka percuma datang pengajian. Betul ya? Percuma nyumbang surah Yasin. Percuma sedekah ke masjid. Loh, nggak ada apa-apa kok setelah mati. Buat apa? Boleh Pak? Percuma datang pergi haji bolak-balik. Orang nggak ada apa-apa setelah mati. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem kematian, kehidupan, dan seterusnya untuk membuktikan kebenaran sebuah amal, bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amalnya, walaupun hanya nyumbang sebiji kurma untuk ditanam di depan masjid dan bertumbuh, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya menyumbang seekor kambing dibawa ke panitia kurban, itu akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun walaupun hanya suka nyakitin orang omongannya, walaupun hanya suka ngechat yang nggak enak, walaupun hanya suka ngomongin di belakang, sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut linabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa kematian dan kehidupan itu nanti akan menjadi sebuah pembuktian bahwa amal-amal yang kita lakukan, mau amal baik, mau amal buruk, mau sekecil apapun yang kita lakukan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ada peringatan seperti ini,
Apakah ada yang meninggal kemudian kita ngaji di hari pertama, kedua sampai ketujuh, ada yang hanya ketiga dan ketujuh, ada lagi 40-an, 100-an, pasti ada yang mempertanyakan. Ya kan? Pasti ya, ada yang mempertanyakan. Pasti ada yang mikir yang aneh-aneh, pasti. Pasti pula ada yang bahkan keluar rumah aja nggak mau, pasti, betul ya? Ya nggak apa-apa, kalau memang maunya seperti itu. Tapi perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian, tidak semua amal ibadah yang kita lakukan, tidak semua kegiatan yang kita lakukan, itu kemudian kita tengok dari satu sudut pandang fikih saja. Kalau semua hanya ditengok dari satu sudut pandang fikih saja, nanti yang ini ribut sama ini, itu ribut sama ini. Yang perlu kita pikirkan Bapak dan Ibu sekalian, sering sekali saya katakan bahwa ketika kita menghadapi satu amaliyah, ketika kita beribadah, ketika kita mencoba untuk berimprovisasi di dalam kehidupan beragama kita, yang pertama apa? Yang masih ingat ya? Sekian kali kuliah sekian tahun yang lalu, ada 4 dimensi yang seharusnya manusia lihat ketika orang melakukan sebuah ibadah maupun sebuah kegiatan. Yang pertama apa? Dimensi diniyah. Itu dimensi pertama. Dimensi diniyah itu adalah apakah satu ajaran, apakah satu amal itu ada atau tidak nasnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu satu. Baru satu ya? Satu ukuran. Ada atau tidak? Oh, mau begini, ada nggak sih contohnya? Mau begini, ada nggak sih? Ada nggak sih perintahnya? Ada nggak sih baca Yasin tiap malam Jumat? Misalnya, contoh ya, satu ukuran. Ada yang kedua apa? Yang kedua ada dimensi sejarah, dimensi sejarah. Apakah satu amal itu memang sudah pernah dilakukan atau tidak oleh orang sebelumnya? Contoh ibadah puasa kan diberikan kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada dimensi sejarah di mana orang lain pada masa lampau juga melakukan seperti ibadah kurban, ibadah haji, kan tidak sekarang. Kan tidak hanya zaman Rasulullah, tapi ada zaman sebelumnya. Ada dimensi sejarah. Yang ketiga apa Bapak Ibu sekalian? Masih ingat kuliah? Kuliah kalau hari Ahad pagi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ada dimensi apa? Masih ingat? Ada dimensi syariah. Ada aturannya yang jelas. Mau sholat ada syariatnya. Mau puasa ada syariatnya. Mau haji ada syariatnya. Gak bisa saya enak-enak perutnya sendiri. Pokoknya mau pergi haji kemana aja deh. Yang penting pakai ihram gitu. Kan gak bisa. Ada syariatnya. 3 itu biasanya yang orang pegang. Dimensi diniyah, dimensi sejarah, dan dimensi syariah. Selesai. Tapi jangan lupa, ada satu dimensi yang sering kita lupakan. Namanya dimensi ijtimaiyah. Dimensi kemaslahatan bagi masyarakat. Kemaslahatan bagi manusia. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita selalu melihat dari sisi dimensi diniyah, dimensi sejarah, dimensi syariah, tanpa pernah melihat ada dimensi ijtimaiyah, maka kehidupan beragama kita menjadi runyam, ruwet, kembrungsung. Beragama tidak asik jadinya. Kenapa? Karena semua dilihat, kamu kok nggak pakai peci, kamu nggak sesuai dengan sunnah Nabi, ruwet, ya kan? Ya kan? Sama juga, ini Pak Ali ini setiap hari pakai peci, kayak orang soleh aja, ruwet juga yang ngomongnya. Kenapa? Karena seharusnya kita ada dimensi yang keempat, yaitu dimensi istimaiyah, di mana manusia dalam beragama itu melihat kemaslahatan. Oh, kita lagi mau datang ke acara halal bihalal semua pakai batik, ya pakai batik. Meskipun Rasulullah nggak pakai batik. Betul? Ketika kita datang di satu masyarakat, wah ini ada halal bihalal. Wah, halal bihalal itu nggak ada pada zaman Nabi. Kalau dilihat dari syariahnya ya nggak ada. Ya dari sejarahnya tidak ada.
tapi istimaiyahnya kita berkumpul, bersilaturahmi, makan-makan bersama, ketawa-ketawa bersama, sesuatu yang langka. Di situ sebenarnya intisari agama. Di mana Rasulullah diperintahkan apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada acara beginian 40 harian, makin sering makin seneng. Betul nggak? Ngopi-ngopi gratis, ya kan? Makan pisang gratis, ketawa-ketawa. Saya udah 6 bulan nggak ketemu Pak Abdul, malam ini ketemu. Ya, itulah dimensi istimaiyah yang seharusnya kita jadikan sebagai salah satu pilar ketika kita beragama. Selain bicara diniyah, bicara syariah, bicara sejarah, tapi juga bicara istimaiyah, bahwa agama itu harus menyenangkan, agama itu harus membahagiakan, membuat kita menjadi pulang ke rumah itu ketawa-ketawa. Bukan sebaliknya, setiap baca grup WA isinya kalau nggak sesuai dalil ini nanti akan begini rumah. Kehidupan menjadi ruwet. Udah belum gajian, udah gajian terlambat, ditambah lagi dalil-dalil yang bikin pusing kepala, ruwet. Tabung gas hilang lagi kan. Nah, karena sesungguhnya agama itu seharusnya menyenangkan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada undangan, ketika ada orang 7 harian, tergantung niatnya kita mau apa. Niat kita mau silaturahmi, niat kita mau berkumpul dengan teman, niat kita mau membacakan sholawat, membacakan doa kepada orang yang sudah meninggal, yang insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya perlakuan manusia nanti saat meninggal adalah bagaimana saat dia memperlakukan saudaranya yang meninggal. Kalau antum sekalian, ya, setiap kali ada orang meninggal, nyolatin malas, boro-boro mandi, ke pemakaman malas, ya nanti itu akan jadi potret kita ya begitu nanti. Mungkin orang yang meninggal nggak akan membalas, betul nggak? Tapi orang hidup yang akan membalasnya. Mungkin orang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan kepada. Padahal ketika kita datang misalnya kepada pemakaman siapapun orangnya, ketika kita mensolatkan, kita dikasih insentif dalam bentuk satu pahala, 1 kirot. 1 kirot kata Rasul kira-kira paling kecil nilainya segede Gunung Uhud. Ketika kita datang ke pemakaman siapapun orangnya, ada orang meninggal, ya sudah kita lewat, udah mampir dulu doakan, itu dikasih 2 kirot, minimal paling kecil itu segede Gunung Uhud. Gunung Uhud gede Pak Iman ya? Gede, ya kan? Apa Gunung Cermai, ya kan? Nah, tapi kalau Gunung Sindur nggak ada gunungnya. Apalagi Gunung Sahari, orang cari doang, ya. Baik, Bapak dan sekalian, itulah. Marilah kita ketika kita beragama, ketika kita berhadapan dengan satu situasi masyarakat, maka 4 pilar tadi yang seharusnya kita jadikan ukuran. Dimensi diniyah, kita ukur apakah ada perintah dan larangannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Dimensi sejarah, apakah itu sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Ya, dimensi syariah, bagaimana aturan-aturan yang ada. Fikihnya, tanya Ustadz Baydawi kalau masalah fikih-fikihan, ya kan? Ada satu dimensi yang seharusnya kita jadikan sebagai hal yang lebih penting adalah dimensi kemaslahatan, yaitu istimaiyah. Ketika kita diundang orang, alhamdulillah orang senang, sohibul musibah senang, ya kan? Anak-anak dari almarhum Pak Dudi juga senang. Oh ternyata tetangga pada memperhatikan, ya kan? Pada bantu-bantu bikin tenda. Oh seminggu kemudian pada rame-rame di sini, itu adalah nilainya luar biasa dibanding hanya sekedar baca Yasin. Baca Yasin mah bisa di rumah, di mana-mana. Tapi kehadiran inilah yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sesuatu yang sangat istimewa, yang membuat
keluarga menjadi bahagia, kawan-kawan menjadi bahagia, dan barang siapa yang memudahkan urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menyenangkan orang, maka Allah akan menyenangkan dirinya di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kalau saya panjang lebarkan nanti repot, pagi-pagi saya jam 6:30 harus berangkat. Jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan, dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Yasin yang kita baca nih Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu tadi baca Yasin kan? Ya kan? Ya kan? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Liyundira man kana hayyan wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Jangan salah. Seolah-olah surah Yasin itu untuk orang yang meninggal. Dengar Yasin lagi lewat, ada orang baca Yasin, siapa yang meninggal? Betul? Betul kan? Padahal apa? Liyundira man kana hayyan. Surah Yasin, surah di dalam Al-Quran ini bukan syair, bukan apa, tapi ajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada hayyan, orang yang hidup. Betul? Orang yang hidup. Jadi kita ini kalau dengar surah Yasin harusnya bahagia, orang kita masih hidup. Berarti kita diberikan apa? Diberikan nasihat-nasihat, karena Yasin adalah bagian dari Al-Quran. Seharusnya yang dibacakan Yasin, yang dibacakan ayat Al-Quran, jangan malah bersungut-sungut. Ada orang ngaji di masjid jam 3, Pak nyetel kaset, ribut, speakernya dibelokin. Betul nggak? Padahal orang yang mukmin, yang ada iman di dalam dirinya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran ini, di dalamnya ada obat, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kedamaian buat orang yang beriman. Maka besok minta speakernya adepin aja ke rumahnya Pak Bronto, biar makin beriman. Demikian, billahi sabilil haq wa taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.